Pemateri sudah ada, Mbak? Sudah, Bu. Kelompok 10 ya, berarti hari ini ya. Iya, Bu, kelompok 10. Kelompok 10 ini, saya lihat makalahnya dulu. Kelompok 10. Ada Mbak Eka, Mbak Tri Indriani, Mbak Rani ya. Sudah hadir semua ya? Iya, Bu, sudah hadir. Oke, kita lanjut aja. Kita buka dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga, Bu. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Masih Baru semangat sembuh. ya? Gimana? Baru sembuh. Baru sembuh. Sakit apa Mbak? Mbak Maknun, Nuril Maknun. Panas, Bu, kemarin, Bu. Oh, tapi nggak apa-apa ya panasnya ya. Panas biasa ya. Oke. Teman-teman masih semangat ya? Teman-teman masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita beberapa minggu kemarin masih menggunakan WA ya, dan hari ini kita bertemu lagi secara virtual untuk melanjutkan materi kita yang masih belum selesai ini ya. Oke, ini teman-teman dengar suaranya Bu Elia? Sudah dengar belum? Oke, oke udah ya. Oke, jadi saya lanjut. Saya absen dulu ya. Sebentar, saya absen dulu. Mbak Atik Fadila ada? Hadir, Bu. Oke, Mbak Putri Dewi Fatimah. Putri Dewi Fatimah. Hadiroh. Selamat Farida.
Siti Zuliana. Hadirah, Bu. Sinta Hardianti. Sinta Hardianti. Sinta Hardianti. Belum ada. Yulia Afida. Hadir, Bu. Oke. Mbak Eka Fitriana. Hadir, Bu. Tri Indriani. Hadir, Bu. Rani Aulia. Hadir, Bu. Widya Dinda Risti. Hadir, Bu. Hena Erviana. Hadir, Bu. Muhammad Faisal Hana. Hadir, Bu. Nanang Nurfadli. Hadir, Bu. Fatimah Zahra. Hadir, Bu. Nafila Fitratul. Hadir, Bu. Khairil Hidayah. Hadir, Bu. Hadir. Naila Alfa. Hadir, Bu. Ulfa Alfia. Hadir, Bu. Faikotul Mamluah. Hadir, Bu. Bibit Musdalifah. Hadir, Bu. Intan Wahyuning Tias. Hadir, Bu. Lu'lu'il Maknun. Hadir, Bu. Irma Noviana. Hadir, Ibu. Erisa Sindiana. Hadir, Bu. Naili Nur Aini. Hadir, Bu. Hesti Majidatun Najah. Hadir, Bu. Halimatul Aisyah. Hadir, Bu. Amalia Hamidah. Hadir, Bu. Siti Fariha. Hadir, Bu. Badiratul Taqiyah. Hadir, Bu. Vicky Aufia. Hadir, Bu. Oke. Ya, ini berarti apa namanya? Cowoknya Saya cuma belum, 2 ya. Bu. Siapa? Siapa? Mohon maaf, Zaidah Taki Adiba. Name-nya berapa? NIM-nya 035. 35. Oh ya. Ya. Oke, sudah Mbak ya. Oke, ini berarti cowoknya cuma 2 ya. Mas Iya, Bu, Nanang cuma 2 sama orang. ya, Mas Nanang Itu. sama Mas Faisal ya. Oke. Oke. Kita lanjut saja ya untuk mempercepat waktunya ya, untuk mempersingkat waktunya. Oke, hari ini ada satu pemateri kelompok 10. Nanti bisa langsung di-sharingkan dulu ya, perkembangan masa dewasa ya. Jadi dewasa ini nanti ada dewasa awal, dewasa pertengahan sama dewasa lanjut ya. Coba nanti ini pemateri saya lihat dulu makalahnya dan juga nanti tolong dipresentasikan secara singkat kepada teman-teman terkait dengan bagaimana perkembangan pada usia dewasa ini. Nah, nanti agar lebih suasananya lebih ramai, nah nanti silakan per kelompok bisa menyampaikan pertanyaan kepada pemateri yang hari ini mempresentasikan. Begitu ya. Silakan ada moderator yang membuka diskusi pada sore hari ini. Ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Elia Umi Hanik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik Ini dan teman-temanku yang kami sayangi. Mbak Eka, Iya Bu. Mbak Eka mohon maaf, jangan jenengan di samping TV, Mbak. Enggak Mbak. Soalnya sinyalnya itu nging gitu. Oh iya, maaf ya Mbak. Sebentar Mbak. Sudah enggak kan Mbak? Sudah, Mbak. Baik. Baik, saya ulangi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan masa dewasa. Yang saya hormati Bu dosen Elia Umi Hanik selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-temanku sekalian yang kami sayangi. Sebelum menuju ke materi presentasi, sebentar, ini teman saya ada yang menggunakan laptop, Mas. Sebelum memulai presentasi, kelompok 10 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Eka Fitriana Sari, yang kedua ada Tri Indriani, dan yang ketiga ada Rani Aulia Mawardani. Masih ngingin nggak, Mbak? Mungkin karena sebelahan sama Indri atau sama siapa. Pokoknya kalau ada yang satu lokasi menjauh sedikit, Mbak. Ini tak menjauh ya, Mbak? Ya. Baik, materi pertama adalah pengertian masa dewasa. Masa dewasa dalam psikologi perkembangan itu disebut juga dengan adult. Berasal dari bahasa Latin adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran telah sempurna atau telah menjadi dewasa. Individu dewasa itu telah menyediakan proses pertumbuhan fisiknya dan siap menerima peran dan kedudukan di masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Jadi masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun. Dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dengan masalah-masalah penyelesaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tri Indriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya masa dewasa. Yang pertama, struktur dalam kehidupan. Pada Selanjutnya ada tahap dewasa dan usia masa lanjut, dewasa. struktur universal yang sama Tahapan pada semua untuk perkembangan pada dalam usia gerakan dewasa yang ini baik maju. ada 3. Yang pertama, perkembangan dewasa dini, yaitu sekitar usia 18 sampai 40 tahun. Yang kedua ada dewasa madya, dan yang ketiga ada dewasa akhir. Nah, di perkembangan dewasa dini itu ada 5 perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua ada perkembangan kognitif yang meliputi kecerdasan dan kemampuan memproses. Yang kedua, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Nah, yang ketiga itu perkembangan psikis dan intelektual. Yang keempat ada perkembangan emosional, dan yang kelima perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Yang kedua, dewasa madya itu sekitar usia 35 sampai 40 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Yang ketiga ada dewasa akhir atau usia lanjut. Nah, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Nah, ciri-ciri usia lanjut itu yang pertama ada perbedaan individual pada efek menua. Yang kedua ada perubahan fungsi indrawi, dan yang ketiga ada perubahan kemampuan motorik.
Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Ya, ayo silakan teman-teman bertanya, ayo terkait dengan perkembangan pada usia dewasa. Mohon izin bertanya. Iya, Itu Mbak. moderator ada yang tanya. Ya, Mbak, silakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Hana Erviana dengan NIM 2010310011. Mohon izin bertanya kepada pemateri kelompok 10. Masa dewasa kan merupakan masa di mana seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya kepada orang tua dan berusaha menjadi manusia yang mandiri. Nah, tapi terkadang orang tua itu memandang anaknya itu masih seperti anak kecil. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita dalam menyikapi sikap orang tua yang masih menganggap anaknya itu sebagai anak kecil, meskipun usia si anak tersebut sudah beranjak menjadi dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Baik, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Perkenalkan, saya Ulfa Alfia dari kelompok 6, izin bertanya. Nah, ini masa dewasa kan yang awal itu masa dewasa awal ya, Mbak. Nah, itu hal apa yang paling menonjol atau hal apa yang paling menandai perubahan dari masa remaja lanjut menuju ke masa dewasa awal? Itu ditandai dengan hal apa gitu, Mbak? Jadi perbedaan dari remaja tahap lanjut menuju ke masa dewasa yang awal itu biasanya ditandai dengan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Baik, saya tampung dulu pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain. Izin bertanya, Mbak. Baik, silakan Mbak Hesti. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Majidatun Najihah, NIM 2010-310029. Izin bertanya terkait perkembangan masa dewasa. Bagaimana pola asuh orang tua yang dapat mempengaruhi perkembangan anaknya di masa dewasanya? Terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya,
Yuk, gimana Mbak? Izin bertanya, Mbak. Baik, Mbak, silakan. Tadi kan membahas tentang perkembangan masa dewasa. Nah, kita sendiri sebagai mahasiswa kan juga sudah mencapai tahap itu. Nah, yang saya alami pribadi ya, itu bagaimana cara mengatasi bisa pola pikir kita tuh belum berkembang, masih childish gitu loh, Mbak, masih anak-anak. Terus bagaimana cara mengatasi biar pola pikirnya itu biar dewasa, terus juga biar nggak apa-apa dipikirin, biar nggak depresi gitu, Mbak. Paham, Mbak? Sebenarnya pertanyaannya bagaimana cara mengatasi pola pikir seseorang dalam mengatasi problem solving seseorang dalam dewasa ini. Oh, berarti begini ya, Mbak. Kan pola pikir kita masih anak-anak. Bagaimana Cara kita mengatasi biar pola pikir kita dewasa gitu ya, Mbak? sama juga mengatasi biar tidak semua dipikirin dulu, Mbak, kayak biar enggak mengatasi problem solving gitulah. Baik, Mbak Ima. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Kami tamu dulu ya. Mohon izin bertanya, Mbak Eka. Silakan, Mbak Irma. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Noviana dengan NIM 2010303100026. Mohon izin bertanya untuk kelompok yang sedang berpresentasi terkait perkembangan masa dewasa. Nah, akankah masa dewasa itu hanya patokannya itu hanya dapat diukur dengan usia saja. Nah, ketika kita mendapati seorang anak yang dia itu pemikirannya sudah dewasa, tapi pada saat itu umurnya itu misalkan belum ada di 18 tahun, misalkan baru umur 13 tahun, tapi pemikirannya itu sudah sangat dewasa. Nah, bagaimana bagaimana kita menyikapi ketika kita mendapati anak yang seperti itu? Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Irma. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tamu dulu ya. Baik, Mbak. Silakan teman-teman yang lain. Aja Mbak, yang lain nanti menyusul. Yang ada dijawab dulu, nih nanti yang lain menyusul. Baik, Bu. Sebelumnya maaf, tadi belum perkenalan ya. Dari Fatimah Zahra, NIM 2010 310014. Baik, Mbak Ima. Baik, untuk Ibu dan teman-teman, kami selaku kelompok 10 meminta waktu untuk berdiskusi dulu ya. Oke ya, jadi hari ini kita membahas terkait dengan
perkembangan pada usia dewasa, gitu ya. Nah, jadi pada intinya masa usia dewasa itu di sini terbagi menjadi 2 ya. Ya, ada middle sampai masa dewasa lanjut, kemudian awal dewasa itu sendiri. Nah, oke, jadi di sini akan Bu Elia tegaskan ya, bahwa kalau menurut teorinya psikoanalisis ya, jadi di teori psikoanalisis ya, di situ ada proses sosial di usia mulai dari usia dewasa awal ya 8 sampai 19 tahun sampai usia 30 tahun ya. Di situ perkembangan sosial dari seorang individu, apa sih yang kemudian terjadi perkembangan sosialnya? Nah, di situ ada intimasi dan juga versus isolasi. Nah, artinya apa? Pada masa usia dewasa ini ya, pada usia dewasa awal dari usia 18 sampai 30 tahun ya. Ini yang terjadi adalah si individu itu memasuki pada tahap sudah mulai siap untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, artinya apa? Di usia ini ya, perkembangan yang tampak bagi setiap individu itu adalah mereka mampu untuk membangun yang namanya bahtera rumah tangga bersama orang lain. Ya, ini bagian dari tugas perkembangan anak di usia seseorang individu di usia 18 sampai 30 tahun. Ya. Jadi tugas perkembangannya di situ si individu itu sudah siap untuk yang namanya berinteraksi dengan atau berhubungan intim ya. Artinya kedewasaan di usia 18 sampai 30 tahun ini tanda-tanda yang terlihat adalah kematangan baik dari segi tingkat berpikir dan juga kematangan dari secara biologis ya, organ tubuhnya. Ya, maka dari itu kalau menurut teori psikoanalisis ya, teori psikososial di usia dewasa awal ini 18 sampai 30 tahun ini dicirikan bahwa orang-orang di usia ini dia sudah bisa sudah mulai untuk bisa membangun rumah tangga. Maka tugas perkembangan di usia ini adalah mereka mampu bagaimana untuk membangun, menjalin hubungan dengan orang lain. Begitu. Ini sama, lihat ini. Wow. Ini sana. Iya. Itu di bawah. Iya, di bawah. Oke, mohon maaf ya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi Oke, mohon maaf ya. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Iya, Bu. Oke, Bu. Maaf ya, mohon maaf ya. Ya, jadi kalau di rumah itu memang ada anak ya kadang. Oke. Biasanya sih kalau hari Rabu itu BFO ya, karena sekarang ini memang Kudus sedang zona merah ya, jadi
kita dosen-dosennya sementara waktu ini di rumah dulu begitu. Jadi karena sedang genting, jadi kita di rumah dulu. Ya kalau begitu, kalau di rumah pasti ada kendalanya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi masa dewasa ya, masa dewasa itu tadi dewasa awal ya dari usia 18 sampai 30 tahun ya. Nah di situ ditandai dengan ciri-cirinya dewasa itu apa di situ ya. Jadi dewasa di sini bisa berarti bisa diartikan ya dengan sudah matang secara biologis ya. Jadi alat vitalnya sudah matang, pola pikirnya juga sudah matang, kan dia sudah masa transisi, masa beralih dari usia remaja menuju dewasa awal. Nah itu ya. Kemudian nanti ada dewasa madya. Nah dewasa madya ini ada usia 41 sampai 60 tahun. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dewasa akhir yaitu atau bisa juga disebut dengan usia lanjut ya. Jadi rentang usianya itu di atas 60 tahun gitu. Ya, jadi batasan-batasannya seseorang itu memasuki usia dewasa itu apa sih? Kan begitu ya. Jadi memang tadi juga ada pertanyaan, kenapa sih usianya sudah dewasa tetapi pola pikirnya belum dewasa dan sebagainya, kan seperti itu ya. Nah, artinya kedewasaan seseorang itu memang pola berpikirnya ya, cara berpikir itu memang sendiri-sendiri setiap individu, tidak sama begitu ya. Karena juga setiap individu itu tentunya berproses beda-beda ya, dari lingkungannya itu bagaimana, kemudian faktor-faktor pendukung yang lain itu juga akan mempengaruhi proses kematangan cara berpikir dari individu itu sendiri ya. Namun secara globalnya ya bisa kita pahami bahwa adapun ciri-ciri ya, adapun dikatakan bahwa seseorang itu batasan usia dewasa itu dari segi apa sih ya? Yang pertama itu kita bisa melihat dari segi hukum ya. Jadi ketika orang dewasa ya, jadi orang dewasa itu dia sudah mempunyai tanggung jawab atas semua perbuatannya. Dari segi hukum itu dia bisa dituntut kalau dia sudah usia remaja ya. Jadi itu ciri khasnya. Jadi dari segi hukum orang dewasa itu bisa kita tuntut atas tanggung jawabnya ketika dia melakukan sesuatu. Misalnya dia mencuri. Oh, kalau dia usianya dia sudah dewasa, maka dia juga sudah bisa dikenai tuntutan hukum, begitu. Nah, itu dari segi hukum. Kemudian dari segi pendidikannya ya, maka dia juga sudah mencapai kematangan dari segi kognitifnya, pola berpikir, kemudian perilakunya afektif maupun psikomotoriknya ya. Karena apa? Karena di usia dewasa ini kan lanjutan mulai dari di usia dini, usia sekolah, usia remaja, maka di sini kalau di usia dewasa maka dianggap semuanya sudah matang ya. Dari segi kognitifnya, maka dari segi kognitifnya di sini seseorang cara berpikirnya di usia dewasa ini dia sudah operasional formal ya. Jadi operasional formal dia sudah bisa memilih mana yang benar mana yang salah, kemudian dia sudah bisa menentukan kira-kira hidup saya seperti apa nantinya, kira-kira ini pantas tidak buat saya nantinya, karir saya ini bagaimana setelah saya kuliah, saya harus apa ya. Nah itu, jadi itu dari segi pendidikan begitu teman-teman. Kemudian dari segi biologis ya tadi. Nah dari segi biologis di sini ya, jadi di sini ada sebuah kesiapan ya, kekuatan maksimal dan juga siap dari segi biologis di sini siap bereproduksi ya, siap produksi untuk meneruskan keturunan. Maka di usia 18 sampai 30 tahun itu kan memang usia-usia bagaimana individu itu untuk mencari pasangan. Kan seperti itu. Maka tugas perkembangannya di sini apa? Dia juga berhak untuk itu tadi berpasang-pasangan, melanjutkan keturunan, kemudian nikah dan sebagainya. Nah, ini merupakan tugas dari perkembangan di usia tersebut. Maka ketika di usia 18 sampai 30 tahun kok seorang individu itu belum menemukan pasangan katakanlah ya, pasti kan dia akan merasa galau, pasti akan merasa stres dan sebagainya. Nah, itu bagian dari tugas perkembangan. Karena kita kemarin sudah mempelajari bahwa tugas perkembangan ketika tidak bisa
dilampaui dengan baik, maka itu juga akan membawa dampak kurang baik bagi individu tersebut ya, bisa stres, bisa kemudian merasa dikucilkan, bisa tidak bahagia dan sebagainya. Nah, begitu, oke. Nah, itu dari segi biologisnya itu si individu di usia dewasa itu dia sudah secara biologis sudah siap untuk bereproduksi. Nah, kemudian, jadi secara psikologis bagaimana? Nah, secara psikologis seseorang dikatakan dewasa secara psikologis berarti dia sudah matang pikirannya, ya. Jadi dia sudah bisa memilih ya apa yang pantas buat dirinya, bagaimana saya nanti ke depannya. Nah, itu. Oke. Kemudian ini ya, ciri khas dari dewasa itu sendiri tadi termasuknya adalah usia reproduktif ya, reproductive age ya. Jadi ini masa kesuburan, siap menjadi seorang ayah, siap menjadi seorang ibu, siap untuk mendidik anak. Nah, ini bagian dari ciri-ciri dari seseorang itu dikatakan di usia dewasa itu ya. Kemudian ini di usia dewasa ini ciri khasnya lain yaitu ada juga di usia ini itu bisa apa ya, memantapkan letak kedudukan, letak sosial ya. Jadi misalnya ketika dia dalam dunia kerja itu dia sudah bisa memerankan perannya. Oh, saya sebagai siapa? Saya sebagai guru atau saya sebagai manajer. Nah, individu itu sudah bisa memperlakukan dirinya di tatanan sosial. Nah, itu di usia dewasa. Nah, sekarang ini jenengan kan masih usia apa nih sekarang? Remaja menuju dewasa ya? Sekarang usia apa? Sekarang usianya berapa? Remaja menuju dewasa ya? Atau remaja? Remaja, Bu. Remaja ya. Kalau remaja kan artinya remaja ini kan masih ini ya, remaja itu dia masih mencari jati diri. Ya, masih mencari jati diri. Saya ini seperti apa sih? Saya jadi apa sih? Nah, dia itu masih mencari-cari. Makanya oleh karena itu remaja itu kan banyak yang temannya ngalor ikut ngalor, temannya ngidul ikut ngidul. Dia belum punya prinsip gitu. Tetapi bagaimana kemudian kalau orang dewasa karena dia sudah melalui proses yang panjang sehingga pola berpikirnya terbentuk matang, maka dia bisa mendudukkan jati dirinya begitu ya. Itu nanti akan jenengan lewati ketika sudah masuk usia itu tadi dewasa awal ya, itu sudah mulai tertata lah. Oh, saya harus bekerja. Saya nanti kalau saya jadi seorang ayah, saya harus bekerja buat anak. Nah, itu kan berarti sudah masuk ke dewasa, sudah mulai menata diri di tatanan sosial, begitu. Ya. Kalau sekarang jangan nggak berpikir jadi misalnya mau ikut PKK kan nggak berpikiran seperti itu ya. Nanti kan nggak, dia masih remaja, masih belum berpikiran seperti itu belum. Tetapi nanti sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu kan juga akan merasakan itu. Dan akan memposisikan diri di tatanan sosial. Nah, itu dewasa. Sudah ke situ ya. Begitu teman-teman. Nah, nanti kalau saya di tatanan sosial saya sebagai apa? Itu memposisikan diri. Oh, saya sebagai ketua RT misalnya, atau nanti saya harus sama ibu-ibu ya, arisan dan sebagainya. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, artinya contoh kecilnya seperti itu ya. Jadi sudah memantapkan letak kedudukan lah ya. Ini yang kemudian istilahnya kalau dalam bahasa Inggris adalah settling down age. Jadi mematapkan pola-pola hidup ya. Dunia sudah bisa memainkan perannya sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di kehidupan sosial. Begitu. Oke, itu. Kemudian nih ya. Nah, itu masa usia dewasa. Nah, itu contoh-contoh kecil. Kemudian di masa usia dewasa ini juga biasanya juga dikatakan sebagai masa usia tegang dalam emosi ya, emotional tension age ya. Jadi kenapa sih dikatakan masa tegang begitu ya? Jadi artinya apa? Di sini karena sudah mulai ada rumah tangga, otomatis di situ juga banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. Misalnya soal jabatan, soal karir, soal perkawinan, keuangan, hubungan sosial teman dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu bentuk ya persoalan-persoalan ketika memasuki
usia dewasa. Nah, jadi jangan takut ya, misalnya ketika nanti di usia dewasa banyak menghadapi persoalan-persoalan itu, nah itu bagian dari membentuk pola pikir kita menjadi orang yang lebih dewasa seperti itu. Jadi memang di dunia psikologi ya mengenal itu ya, mengenal usia itu ya. Gimana ketegangan persoalan rumah tangga, ketegangan karir, jabatan dan sebagainya itu. Nah itu. Ya. Jadi apa? Jadi oleh karena itu sejak usia awal sudah kita harus kita mantapkan ya perkembangannya ya, dipersiapkan kemampuan baik sikapnya, keterampilan. Sejak usia remaja sudah kita siapkan karena itu nantinya akan membekali kita untuk menghadapi berbagai kemungkinan ketika timbul ada masalah ya yang berkaitan dengan proses selama masa dewasa itu ya. Nah, jadi itu. Oke. Kemudian ini ya, ada juga masa dewasa madya. Nah, masa dewasa madya itu kan pertengahan. Ya, jadi kelanjutan dari 30 tahun sampai 60 tahun ya. Nah, jadi masa dewasa lanjutan ini itu apa sih yang kemudian tampak atau terlihat gitu teman-teman. Nah, di sini ada masa yang dinamakan masa yang ditakuti. Ya, jadi adanya sebuah perubahan yang menuju kemunduran, ya, the change of life. Ya, jadi kenapa sih dikatakan masa kemunduran di masa dewasa madya? Jadi di sini itu seorang individu itu merasa terancam ya. Kok terancamnya itu seperti apa? Ya karena dia udah masa lanjut, dia akan merasa terancam. Ya jadi nanti kita contohkan ya. Jadi di sini itu dikatakan masa terancam karena individu itu akan merasa takut tersingkirkan, takut terabaikan. Terabaikan siapa? Terabaikan oleh pasangan, terabaikan oleh orang-orang yang dipercaya misalnya. Ya, jadi dia merasa kesehatannya takut ketika kesehatannya sudah mulai menurun, ya, karirnya terancam, bahkan individu juga akan merasa tidak menarik lagi seperti itu. Ini di masa dewasa madya, masa yang ditakuti ya. Jadi masa kemunduran ya, the change of life begitu ya. Nah, oke. Ya, jadi itu. Karena apa? Karena di masa ini itu kan masa usia yang sudah lanjut, otomatis semakin usia lanjut, kadang juga kondisi kesehatan semakin menurun ya. Jadi merasa individu itu akan merasa ketakutan bagaimana nanti karirnya, bagaimana nanti kesehatannya, nanti kira-kira saya menarik lagi atau enggak, misalnya seperti itu. Oke. Ya, kemudian di masa usia madya ya, usia madya 60 tahunan itu ya. Nah, di usia dewasa tengah ini, di situ juga terjadi yang namanya time of transition. Nah, jadi masa transisi mengalami kemunduran ya, baik untuk pria maupun untuk perempuan. Jadi masa kemunduran ini berkaitan dengan segi biologis ya, kemunduran ini segi biologis ya. Kalau yang cowok merasa kejantanannya kurang, kalau yang cewek dia udah masa menopause seperti itu. Ya, jadi masa menopause-nya ini masa transisi kemunduran di usia dewasa madya. Nah, teman-teman juga perlu tahu itu. Jadi saya ngomong begini itu bukan sesuatu yang vulgar atau enggak, ini karena ini juga bagian dari ilmu yang jenengan harus tahu begitu ya, teman-teman. Nah, itu di masa usia madya, di mana itu tadi ciri-ciri yang terbentuk itu tadi ya, ada masa merasa kemunduran bahwa di situ sudah mulai menopause, sudah merasa tua dan sebagainya. Itu di usia dewasa madya ya, a time of transition ya. Jadi merasa mengalami kemunduran. Oke. Oke, itu ya. Kemudian masa menjelang akhir dewasa madya juga mengalami berbagai penyesuaian tentunya ya. Oke, itu ya. Oke. Nah, itu. Tugas-tugasnya tentunya juga tugas-tugas perkembangan di usia dewasa ini juga tentunya harus kita lakukan dengan baik ya.
Ya, jadi tadi ada mulai memilih pasangan hidup, mulai belajar hidup bersama, kemudian bagaimana mengelola rumah tangga, ya, belajar mengasuh, mendidik anak, kemudian membangun karir, bertanggung jawab sebagai warga negara, bertanggung jawab dengan tataran sosial, status sosial, ya, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Ini bagian dari tugas-tugas perkembangan di masa dewasa yang itu ketika jenengan lampaui atau jenengan laksanakan nanti juga akan membuat perkembangan itu semakin baik. Ya, di usia madya, ya, madya maupun di awal. Oke. Begitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi apa saja ya pertanyaannya ya? Halo, tadi pertanyaannya apa saja ya? Baik, Bu. Pertanyaannya dari, sebentar, Bu. Pertanyaan dari Mbak Hana tadi, bagaimana cara kita dalam menyikapi sikap orang tua yang masih menganggap anaknya sebagai anak kecil, meskipun usia si anak sudah beranjak menjadi dewasa? Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ulfa. Hal apa yang menandai remaja tahap lanjut ke masa dewasa awal? Apa yang apa, Mbak? Hal apa Bagaimana? yang remaja tahap lanjut ke masa dewasa awal, Bu? Terus selanjutnya? Selanjutnya apa? Selanjutnya ada 3 ya tadi kalau nggak 4. Selanjutnya dari Mbak Hesti, bagaimana pola asuh orang tua yang dapat mempengaruhi perkembangan anaknya di masa dewasanya? Pertanyaan yang keempat dari Mbak Ima, bagaimana cara mengetahui pola pikir kita biar dewasa mengatasi pola pikir seorang dalam problem solving dalam masa dewasa? Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Irma, bagaimana menyikapi anak yang sudah berpikiran dewasa? Begitu, Bu. Oke. Oke ya. Nah, jadi terkait dengan pola asuh gitu ya. Pola asuh orang tua ya. Ya memang orang tua itu gini ya. Bukan jadi sebenarnya seberapa jauh batasan seberapa artinya begini. Yang penting jangan sampai kemudian orang tua kemudian menganggap anaknya itu yang apa ya? Begini, jadi pola asuh itu kan ada 3 ya, ada otoriter, ada permisif, ada demokratis ya. Sebagai orang tua dimanapun ya pasti meskipun anaknya itu udah dewasa, udah berumah tangga dan sebagainya itu kan pasti yang dipikirin orang tua itu ya anaknya yang dewasa itu ya adalah anaknya yang masih kecil kan seperti itu. Ya kan? Pasti semua orang tua kan pemikirannya seperti itu. Artinya kecemasan orang tua ini jangan sampai kemudian berlebihan begitu. Ya, sehingga ketika berlebihan itu dapat membatasi gerak berpikir anak, gerak berkembang anak, jangan seperti itu. Nah, artinya di mana kecemasan orang tua itu artinya rasa apa ya? Rasa sayang mereka ya. Jadi bukan kemudian jadi ada batasannya. Ya, jadi ketika orang tua itu menganggap anaknya yang dewasa itu adalah anak yang masih kecil, itu seberapa jauh sih orang tuanya menganggap si anak tersebut? Apakah sampai kemudian sehingga
kalau berlebihan ya, kalau berlebihan apakah anaknya itu sampai depresi. Nah, kalau sampai depresi, stres dan sebagainya, nah ini yang perlu kita waspadai, begitu ya. Jadi kecemasan orang tua itu wajar karena apa? Karena ya itu dia masih apa ya, rasa sayang orang tua kepada anak, begitu ya. Bahkan ketika saya sudah Bu Elia udah berumah tangga, pasti orang tua juga mikirnya kalau saya itu masih anak-anak kan seperti itu, masih butuh dampingan, masih artinya yang penting ada batasannya, bukan kemudian ketika orang tua menjudgment bahwa kamu itu masih anak-anak sampai kemudian membuat anak itu depresi, sampai membuat anak itu stres. Nah, ini yang perlu kita tangani kan seperti itu. Tetapi dalam hal artian dia kecemasannya wajar itu tidak masalah ya. Maksudnya dia takut kalau anaknya ada apa-apa ya tidak masalah. Nah, balik lagi kepada pola asuh orang tua yang ada 3. Ada otoriter, ada permisif, dan juga ada demokrasi. Di mana pola asuh demokrasi ini memberikan kebebasan kepada anak, ya artinya tidak kemudian orang tua itu tidak kemudian menuntut apa yang diinginkan orang tua, ya. Kalau pola asuh otoriter, ya itu adalah anak dituntut seperti apa yang dikatakan orang tua. Orang tuanya minta kamu harus jadi polisi, ya udah anak harus jadi polisi. Orang tua minta kamu di rumah nggak boleh keluar, nggak boleh komunikasi, nggak boleh interaksi dengan orang lain, ya udah harus seperti itu. Nah ini yang kemudian otoriter, yang kemudian yang membuat anak itu menjadi apa namanya terkungkung ya, tidak bisa komunikasi dengan luar. Nah ini yang kemudian salah gitu ya, tidak boleh otoriter karena kalau otoriter itu nanti juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Anak sedikit-sedikit nggak boleh, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu belum dewasa, kamu masih kecil, kamu nggak boleh berinteraksi, kamu nggak boleh keluar. Nah jadi orang tua juga harus tahu batasannya gitu loh. Ketika orang tua melarang itu ada apa, kenapa, nggak kemudian selalu dilarang. Ketika semuanya itu dilarang juga akan apa ya, anak-anak itu akan merasa dibatasi, tidak bisa mengeksplor kan seperti itu. Nah ini yang kemudian otoriter. Apa yang dikatakan orang tua harus dilakukan oleh anak dan tidak boleh tidak harus iya. Nah itu yang tidak boleh ya begitu. Coba Kak, jenengan aja ya yang di rumah misalnya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kalau tidak kamu dimarahin. Kira-kira sakit enggak? Nyesek enggak? Sangat sakit, Bu. Bisa merusak mental enggak kira-kira? Bisa kan ya? Nah itu pola asuh begitu loh Mbak ya. Nah ini yang perlu jenengan ketahui juga. Jadi pola asuh itu demikian, nanti ketika jenengan jadi orang tua pun seperti itu. Jangan sampai otoriter begitu ya. Otoriter itu ya harus maunya orang tua. Orang tua nggak mau mendengarkan anak. Anaknya mau apa dia ya udah kamu masih kecil. Kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Kalau bayangkan kamu mau berusaha untuk mengeksplor minatmu, tetapi sama orang tua kamu udah di-cut, kamu udah di judgment kalau kamu nggak bisa, itu kan juga akan menjadikan mental Anda itu down. Nah, ketika Anda down itu nanti juga akan bisa merusak apa namanya kesehatan mental, bisa merusak dari segi perkembangan sosial emosional begitu. Nah, itu satu. Kemudian pola asuh yang permisif. Jadi di pola asuh permisif itu juga apa ya, tidak boleh. Permisif itu artinya begini, ya udahlah terserah dirimu. Kamu mau keluar silahkan, kamu mau berteman sama siapa silahkan. Nah itu permisif. Jadi permisif itu enggak, orang tua ya udahlah sakarmu nang sakarmu gitu. Kamu mau keluar mau ngerokok terserah. Nah ini juga nggak boleh gitu loh. Kamu mau beli mainan, ya mau minta uang, minta uang ya dikasih aja. Mau buat apa orang tuanya nggak tahu, terserah buat kamu. Nah ini juga nggak boleh begitu loh. Karena permisif itu dia ya udahlah apa yang dikatakan anak terserah karepmu begitu, itu nggak boleh juga. Ya itu nggak ada kontrol. Ya, yang baik adalah yang itu demokrasi. Jadi ada kontrol dari orang tua, juga orang tua tahu keinginan anak itu apa sih begitu. Ya. Jadi kita sebagai nantinya orang tua juga harus tahu ketika dia di anak udah usia remaja, kita harus mendengarkan mereka, kita harus jadi teman curhat mereka. Jadi usia remaja itu kita harus bisa menjadi teman bagi mereka. Jadi kalau usia remaja kan nggak mungkin kalau kita sebagai orang tua, kamu harus ini, kamu harus itu, kan nggak bisa. Tetapi kita harus bisa menjadi diri kita adalah teman.
Anak-anak remaja itu kan lebih percaya teman daripada orang tua kan. Coba aja keluar gitu, nggak mau keluar sama orang tua, keluar sama temennya. Cerita aja sama temennya, nggak mau sama orang tuanya. Kan begitu. Ya itu, dia masih, nah itu bagian dari tumbuh kembangnya si anak remaja itu. Maka ketika anak usia remaja ya kita bagaimana memposisikan diri kita sebagai remaja, sebagai teman begitu ya. Jadi jangan yang apa yang kereng gitu ya, apa ya, yang sehingga anak-anak itu takut terbuka. Ketika si anak takut terbuka, ketika ada masalah kan kita nggak tahu. Cobalah kita welcome ya. Kita posisikan diri sebagai teman. Ada enggak kira-kira orang tuanya yang seperti itu? Ada juga kok yang seperti itu. Ya kan? Sering enggak curhat sama orang tuanya? Sering, Bu. Ya, nah itu. Sering banget, Bu. Ya itu kan orang tuanya menjadikan dirinya sebagai teman bagi si anak. Ada kalanya jadi teman, ada kalanya jadi orang tua, ada kalanya jadi sahabat dan sebagainya. Nah begitu. Jadi pola asuh itu juga akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang si anak tersebut. Begitu ya Mbak ya. Oke. Ya, jadi yang kemudian tadi ada pemikiran bahwa orang tua itu selalu menganggap anaknya itu childish, kekanak-kanakan. Nah, itu kira-kira kita harus tahu batasannya dulu ya. Jangan sampai kalau dia selalu dikatakan anak-anak terus ya itu nanti juga akan mematahkan mental dia. Ya, jadi harus jangan keterlaluan begitu. Oke, jadi kadang orang tua itu apa ya, terlalu cemas gitu loh. Nanti anak saya bagaimana? Karena dia begitu sayangnya kepada kita. Sehingga kecemasan beliau itu kadang kita salah artikan begitu loh. Nah, itu. Oke. Oke, begitu ya teman-teman ya. Itu Iya, ya. Bu. Jadi untuk tingkat pola berpikir kedewasaan itu memang setiap individu itu berbeda-beda ya. Jenengan di usia sekarang 18, 19, 20 tahun ada yang sudah berpikiran dewasa, ada juga yang usia 20 tahun masih itu ya, masih pengennya di antara orang tua atau dia masih belum matang pemikirannya itu ada. Kenapa sih kemudian bisa berbeda ya? Nah, itu tadi berkaitan dengan lingkungannya, lingkungan sekitarnya itu kan juga mempengaruhi bagaimana orang tua membentuk, bagaimana kemudian lingkungan yang membentuk dia itu juga akan menjadikan karakter si anak tersebut ya. Ketika dari kecil si anak tersebut sudah diajarkan untuk mandiri, diajarkan untuk struggle, nanti juga dia akan akan terbentuk pola-pola dewasa itu sendiri, pola pematangan itu, karena lingkungan itu akan membentuk proses pendewasaan si anak itu sendiri. Begitu ya teman-teman, bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, untuk yang belum saya jelaskan itu nanti ya, pasti saya jelaskan. Ini yang ini dulu. Yang kemarin kan belum ada usia anak sekolah dasar dan remaja, belum ya. Oke. Nah, habis ini masih ada pemateri enggak? Maksudnya minggu depan? Minggu depan, Bu. Masih ada ya? Masih, Bu. Oke. Begitu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kiranya sudah cukup. Mungkin cukup, Ibu. Ya. Ini teman-teman semuanya di rumah ya? Apa ada yang putus? Di rumahnya Bu, lockdown. Rumahnya putus. Oh, Jepara. Oke. Jaga kesehatan ya. Oke, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Oke, Bu. Kalau nggak kepaksa ke kampus, jangan ke kampus, tolong ya, tolong jangan ke kampus. Ya jadi kalau nggak, iya, kalau ke kampus pun harus dengan protokol yang ketat ya. Jangan kadang itu mahasiswa nggak pakai masker ke sana kemari. Tolonglah itu protokol kesehatannya. Jadi sama saling menjaga lah ya. Ya begitu ya. Terus apa lagi ya? Oke, ini semester 2 ada yang bisa nulis artikel enggak? Ada yang pernah nulis artikel? Semester 2?
Kedua ada yang itu tolong diisi ya. Itu kan ada acara di PGMI itu. Ada artikel, ada media, ya. Ada tari, ya diikutilah. Itu kan acaranya kita, begitu acara PGMI. Ya. Begitulah ya, itu Mas Nanang, Mas Faisal sama. Iya, Mas. Itulah diikutilah biar rame begitu. Masa iya nggak ada yang daftar, itu kan acara kita, masa kita sendiri nggak mau berpartisipasi seperti itu kan. Oke ya, ini komplainnya siapa sih? Kampus Masih Bu, takut. ada corona. Corona, Bu. Itu kan nggak ke kampus, itu kan online, Ini online. aku tari kok Bu, lomba tari nasional atau internasional gitu. Iya, itu kan nanti video kan, video aja dikirim. Oh, yang itu ya, kumpul bareng ya, nggak bisa ya? Oh iya ya. Ya kalau nggak bisa tari, artikel atau media kan. Oh, kalau ada yang bisa buat media online gitu ya, nggak apa-apa. Buat media itu, buat media atau apalah, ramekan lah ya. Buat media yang apa, media pembelajaran begitu teman-teman. Ya rame begitu ya. Ini acaranya sendiri tapi nggak ada yang daftar. Gitu. Dari sekian ratus mahasiswa yang daftar cuma 43. Nah, kan ini kemana ini? Ya udahlah gitu. Ya. Tolong ya, tolong. Paling nggak satu kelas satu lah apa gitu. Coba nanti meskipun semester 2 kan tidak menutup kemungkinan untuk juga bisa gitu loh ya. Meskipun awal kan teman-teman juga punya dasar dari dulu ya, dari SMA dulu. Ayo ini ya melatih ya kreativitasnya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri untuk perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan juga apa yang sudah kita niatkan hari ini bisa bernilai ibadah ya. Dan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat pembelajaran ya. Dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, untuk terakhir untuk pemateri ya, pemakalah, tolong diperbaiki makalahnya ya. Makalahnya itu tolong dari segi isinya itu masih kurang, diperdalam lagi. Silahkan mencari jurnal yang terkait dengan perkembangan peserta didik ya, yang khusus di usia dewasa. Jadi nanti paling enggak minimal ada 10 lah daftar pustaka. Ya, teman-teman kalau susah nyari buku, cari jurnal sebanyak-banyaknya ya terkait dengan temanya. Dan itu tolong diperdalam lagi untuk pemateri ya, konten isinya, materinya. Oke. Begitu dari Bu Elia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.